Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali sore hari ini saya sudah bisa kembali untuk menemani Anda dalam kajian online kita melalui media TV PKS Palembang ataupun dari PKS Palembang. Dan alhamdulillah pemirsa, pada sore hari ini tanggal 29 April 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah, masih Allah berikan ketaatan yang bertambah hingga pada sore nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa telah hadir bersama kita. Mungkin sudah sebagian dari kita sudah banyak kenal dengan beliau. Ada Ustadz Haji Maman Surah LC. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya, beliau insyaallah akan memberikan kajian pada sore hari berbaik ini, kajian Al-Qur'an, yaitu dengan tema kita untuk menjalin ukhuwah dalam menghadapi persoalan bangsa. Ya Ustadz Imam, sebagaimana kita tahu Ustadz, terkait masalah-masalah yang terakhir ini Ustaz, wabah virus yang semakin mewabah di lingkungan kita, dan juga seiringnya munculnya bertemu dengan bulan suci Ramadan ini Ustaz, banyak kebingungan yang terjadi di masyarakat Ustaz ya, terkait masalah sholat berjamaah, sholat tarawih, kemudian bahkan sampai nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri Ustaz. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi garis Ustaz agar masyarakat di Kota Palembang khususnya ya pemirsa nanti bisa lebih paham dengan himbauan-himbauan dari para ulama, dan nanti insya Allah akan diberjasa oleh Ustadz kita yaitu Haji Maman Surah LC. Baik pemirsa, tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja kita sama-sama menyaksikan, mendengarkan kajian online yang akan langsung disampaikan kepada yang terhormat Ustadz Haji Maman Surah LC. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi waffaqana lisiyami wal qiyami wa fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi wassalana syahra Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bahwa para pemirsa PKS TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu dalam kajian di bulan Ramadan, kajian Quran. Tema kita cukup besar pada hari ini, yaitu membangun kebersamaan untuk secara bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu dengan bahasa yang sangat singkat adalah solusi dari persoalan. Ini bisa kita lihat bahwa bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sya'bun la yudhkar wasatil ilaqatil istimaiyah alamiyah. Masyarakat yang sama sekali tidak tersebut, tidak terhitung, tidak diperhitungkan dalam kancah hubungan internasional. Artinya adalah bangsa yang bahkan dalam banyak buku literatur tentang Al-Arabu qabla al-Islam dijelaskan bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa nomaden yang berpindah-pindah hidupnya, di mana di situ air dia pindah, di mana di situ ada tempat bisa mengembala kambing,
dia hidup di situ. Tetapi setelah bangsa Arab mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diutus di antara abnanya, di antara penduduknya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nenek tertingginya adalah Nabiullah Ismail alaihissalam, anak Nabiullah Ibrahim. Bangsa Arab dengan membawa risalah ilahiyah yaitu agama Islam menjadi bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat diakui oleh dunia, bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Ini semua karena mereka berpegang teguh dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari situ sebetulnya dari mukadimah yang singkat itu kita bisa pahami bahwa Islam yang benar itu membawa kepada satu kehidupan yang sangat teratur, yang dengan sangat teraturnya mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah SWT, kita bisa membagi dalam kehidupan itu. Apa yang kita lakukan adalah, apa yang kita hadapi itu ada satu persoalan-persoalan akidah, satu persoalan-persoalan ibadah, satu persoalan-persoalan muamalah atau interaksi sosial kemasyarakatan. Islam hadir memberikan solusi untuk itu semua. Dalam konteks akidah misalnya, bangsa Arab yang syirik, yang melakukan atau yang berakidah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam datang dengan konsep tauhidnya. Makanya dalam surah Al-Fatihah yang saya baca tadi, setelah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kemudian menerangkan tentang akidah sekaligus ibadah, Quran menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah. Jadi digunakannya khitab atau zamir atau kata ganti na'budu, syarat juga bahwa dalam Islam itu kita tidak berbahagia kalau kita hanya sendirian mendapatkan hidayah. Lingkungan kita tidak. Oh, itu tidak membahagiakan. Oleh karena semenjak awal diutus akidah itu dilakukan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Akidah. Jadi akidah yang benar itu bukan untuk diri kita sendiri. Sedang kita hadapi itu, Allah menunjukkan betapa bahwa kebenaran dipeluk oleh kebanyakan masyarakat. Kita itu juga mengharuskan kita membangun kebersamaan. Untuk membangun kebersamaan. Gambaran secara mudah. Misalnya atau bahkan profesor dalam banyak bidang ilmu misalnya. Kalau kebersamaan itu kita ada wasallam yang sendirian dengan kan 20 derajat. Bukan ustadz besar, bukan
satu keutamaan yang luar biasa. Muamalah apalagi lebih dari satu orang. Sebutkan bahwa bagian kemasyarakatan Islam. Larangan kita A'udzubillahi minalladzina amanu. Wala taq di amalah bentuk karena konsep Islam angkan persoalan bisa saya dalam salam bersama naik bersamaan sosial dan berbagai persoalan, termasuk diantaranya yang sedang kita hadapi adalah virus corona. Maka kita harus membangun satu kebersamaan persepsi, baik secara akidah, baik secara muamalah, maupun baik secara ilmu hal. Yang saya maksud bahwa Islam menekankan dalam surah, misalnya dalam salah satu surahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Dalam satu surahnya, dalam juz 29 Allah berfirman, dan tidaklah menimpa satu musibah itu terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti atas seizin Allah. Maka dalam barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Keyakinan ini menjadi satu keyakinan bersama benar bahwa orang tidak akan sakit kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW juga menegaskan, la adwa, wala tiyarata, wala hamma, dan seterusnya. Tidak ada penyakit menular. Dalam satu mutaba'at riwayat Muslim disebutkan ada seorang badui mengatakan, ya Rasul, bagaimana dengan kasus ada banyak unta sehat, lalu diletakkan di antara unta yang sehat tadi satu unta yang penyakitan. Kemudian semua unta yang sehat tadi menjadi sakit. Pertanyaannya adalah, ini kan berarti menunjukkan adanya penyakit menular. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada. Maka Rasul hanya menjawab, kalau begitu pertanyaan saya adalah, siapa yang menyebabkan unta yang sakit yang pertama tadi? Kalau yang menyebabkan penyakit unta yang pertama yang sakit adalah Allah Subhanahu wa taala, pun demikian yang menyebabkan sakitnya unta-unta yang lain. Oleh karenanya akidah ini harus diimbangi dengan satu upaya. Maka di hadis yang lain, di hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW memberikan satu tata cara tatkala menghadapi begini. Bukan pasrah ngalah atau jabariyah, bukan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la yuridu mumridun ala musihhin. Seperti dalam fatwa MUI misalnya,
tidak boleh menempatkan orang yang sakit di kalangan orang yang sehat. Juga dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan farru minal majdum firaraka minal aslat. Berlarilah kalian dari penyakit majdum. Ya, salah satu penyakit, jenis penyakit, ada yang mengatakan lepra, ada yang mengatakan yang lain. Berlarilah dari penyakit itu sebagaimana engkau berlari dari singa. Ini artinya bahwa upaya sehat tetap harus kita jalani. Nah, tentu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara sekarang, orang yang mengerti kesehatan adalah orang-orang kesehatan. Oleh karenanya, perintah Allah dalam surah Al-Hijr, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ahlu dzikri dalam konteks ini adalah ahli kesehatan. Nah, jadi kemudian makanya saya dengan Pak Sohe ini jaraknya masih kurang jauh sebetulnya. Kalau ruangannya besar, jaraknya lebih jauh lagi. Karena ini dari mereka. Nah, mudah-mudahan memadukan kebersamaan inilah yang akan menjadikan kita secara berangsur-angsur kita bisa bersama-sama mengatasi berbagai persoalan. Nah, untuk konteks sekarang, bangsa itu kan terbentuk dari pribadi, pribadi membentuk keluarga, keluarga membentuk keluarga besar membentuk satu lingkungan, lingkungan membentuk lingkungan yang lebih besar, entah itu nanti lingkungan, entah itu RW, entah nanti kemudian kelurahan atau desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian. Maka setiap orang yang hidup dalam tingkatan-tingkatan itu kemudian berhasil membangun satu kebersamaan, maka insya Allah persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah bisa kita atasi karena kebersamaan tadi. Tapi kalau tidak diatasi secara bersama, misalnya ada yang berusaha untuk menjaga kesehatan, tapi ada yang justru dengan sengaja terlalu sombong, kemudian mengatakan saya tidak mungkin sakit dan seterusnya, sehingga mungkin dia adalah orang yang kuat, tapi dia membawa virus dan dia tidak merasa. Tentu perilaku-perilaku seperti ini akan menyulitkan dalam konteks mengatasi persoalan-persoalan. Nah, oleh karenanya akibat dari apa yang kita hadapi sekarang dengan berbagai kebijakan termasuk lockdown atau PSBB dan seterusnya, ini semua harus kita pahami sebagai satu upaya, ya, satu upaya. Jadi kita la nakhafu illa minallah. Tentu kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kita harus melakukan upaya maksimal agar kita terhindar dari penularan kasus corona ini, maka itu juga bagian dari usaha yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya benar apa yang diamalkan, apa disampaikan oleh beberapa ustadz, oleh beberapa ulama. Memang dalam konteks persoalan-persoalan seperti ini kita harus bisa kemudian misalnya berprinsip mulailah dari yang kecil, mulailah dari sekarang juga, mulailah juga dari yang kita bisa dan seterusnya. Ajakan-ajakan itu semua saya kira menunjukkan bahwa kebersamaan ini penting. Oleh karenanya memahami syariat ini juga harus dipahami dalam konteks yang lebih luas sehingga kita tidak terbentur. Dalam konteks persoalan-persoalan sekarang sebetulnya ya, dulu sudah ada adab-adab gitu ya. Adab dulu waktu Imam Malik, guru Imam Syafi'i hidup, dia pernah ditanya oleh masyarakat. Pernah masyarakat itu bertanya kepada selain Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Karena dia disebut Imam Daril Hijrah, imam di kota Madinah. Ada ulama lain yang ditanya oleh masyarakat tentang sesuatu. Maka orang ini, ulama ini mengatakan begini, A'ufti wa malikun fil Madinah. Apakah saya akan berfatwa padahal Imam Malik ada di Madinah? Artinya, tanyalah dengan dia. Artinya jangan terlalu senang gitu ya. Jangan terlalu bangga, jangan berebut berfatwa. Tidak. Semuanya perlu ahli ya. Semuanya perlu keahlian. Nah, oleh karenanya atas fatwa, atas berbagai persoalan diniyah misalnya, maka saya kira
apa yang disampaikan oleh Dewan Syariah Nasional melalui MUI dan seterusnya ya, yang ada di MUI dan di tempat lain, saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama gitu ya, bagaimana memahami fatwa-fatwa itu semua sehingga kita tidak perlu membingungkan ya. Tidak perlu ada hal yang bingung kalau kita memahami apa. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan ini, kebersamaan ini mari kita bangun dari hal-hal yang paling kecil, dari hal-hal yang bisa mengatasi berbagai persoalan. Saya berpikir bahwa jika kita mengamalkan ini surah Al-Maun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Insyaallah persoalan kita entah akibat dari kebijakan tentang corona ini, kebijakan tentang pencegahan secara lebih makro dalam konteks penularan ini, insya Allah dengan kebersamaan kita bisa atasi. Kalau semua lingkungan berpikir tentang lingkungannya, semua tingkatan berpikir tentang tingkatannya, insya Allah akan teratasi. Bukankah dalam surah Al-Maun itu, perhatian dengan anak yatim, perhatian dengan fakir miskin, itu bagian dari pertaruhan akidah gitu loh. Kalau kita mengatakan akidahnya benar, tapi di ini tidak ada upaya real kita, saya khawatir ya kena apa yang disinyalir oleh ayat tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah yang da'a itu cuek, tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak bawas, pokoknya cuek bebek lah. Da'a. Makanya fi'ilnya kan meninggalkan, membiarkan anak yatim. Yang kedua, termasuk yang mendustakan agama, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak mendorong orang, dirinya maupun orang lain untuk memberikan makan kepada orang. Kan di masyarakat kita kira-kira ini kan dua ini aja kan. Satu, kalau anak yatim tuh ya ada sih anak yatim yang ditinggal bapaknya yatim tapi bapaknya kaya, ada, tapi kan tidak banyak. Yang banyak mesti yatim tapi miskin. Nah juga dengan orang miskin, dua ini saja. Jadi kalau ini kita menjadi concern kita selama bulan Ramadan, sejauh yang kita mampu, saya yakin gitu ya. Saya yakin kebersamaan ini akan berkontribusi memberikan solusi kepada bangsa ini. Cuma yang menyebabkan di satu tempat kebersamaan dibangun, tapi di tempat lain dirusak. Di tingkat yang di bawah misalnya dibangun, tapi di tingkat tertentu dirusak. Nah, kalau ini terjadi, tentu ini akan menyebabkan, begitu ya, kadang-kadang orang itu terpengaruh dengan lingkungannya. Walaupun kita seyogianya tidak, bahwa kita mengamalkan surah Al-Maun itu lillahi ta'ala ala tul, begitu kita laksanakan, orang lain mau tidak itu terserah, tetapi tentu harapan kita bahwa kebersamaan itu bertemu semuanya, tidak hanya di satu golongan tertentu atau tidak atau komunitas tertentu, saya kira. Jadi apa yang kita lakukan ini kalau kemudian ditiru oleh orang, semua orang meniru, itu hal yang bagus. Antum kan akan mendapatkan pahala sebagai ruwat, sebagai kepeloporan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Gitu kan ya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi ayyun qasam min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan teladan melaksanakan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti sunnah itu. Jadi kepedulian teman-teman gitu ya, dengan berbagai programnya membantu saudara-saudara yang terdampak dari kebijakan-kebijakan dan terdampak oleh virus corona dan oleh kebijakan yang terkait, itu menjadi ruwat, menjadi satu kepeloporan yang pahalanya akan antum terima sepanjang masa orang mengikuti sunnah yang antum lakukan itu. Nah oleh karenanya di kesempatan Ramadan ini mari kita membangun satu kebersamaan akidah,
hal-hal yang baik mari kita mari kita sampaikan. Nah, terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, begitu ya. Saya kira kita tidak perlu banyak yang berfatwa. Tapi dengan sudah adanya yang bertanggung jawab atas berfatwa, maka dia sudah bertanggung jawab. Jadi kita sudah mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, sudah ada yang berfatwa. Mudah-mudahan fatwanya ala ilm, ala husnin niyyah. Fatwanya atas dasar ilmu, fatwanya atas dasar niat yang baik, sehingga begitu ya, kita yang di bawah yang mengikuti semua fatwa ini tidak keliru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini mungkin mukadimah yang saya sampaikan tentang, ya bukan mukadimah ya, paparan yang saya sampaikan tentang membangun kebersamaan mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Dan saya yakin semua kita di lingkungan kita masing-masing sudah melakukan kecil atau besar, sedang atau semampu yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini atas upaya-upaya kita untuk melakukan membangun kebersamaan bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang sedang kita hadapi sekarang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa PKS Palembang, sahabat kita di sini telah kita saksikan kajian yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Haji Muhammad Gresi yang berkaitan dengan tema yaitu membangun kebersamaan untuk mengatasi persoalan bangsa ya Ustaz. Ya. Dan tadi sudah sampaikan Ustaz juga bahwa dalam permasalahan yang sedang kita hadapi yaitu ini tentunya salah satu surat yang menjadi dasar kita untuk menjadi kebersamaan yaitu surat Al-Maun Ustaz ya. Iya, iya. Insyaallah dengan kita mempelajari ataupun mengamalkan sinagog dari surat Al-Maun, insyaallah masalah ini akan diangkat. Dan memang Ustaz sama-sama kita bisa saksikan, Ustaz mungkin kita sudah melihat dampak dari pandemi ini. Ustaz memang di mana-mana sudah kita lihat efek positifnya muncul rasa kepedulian tinggi Ustaz, baik Ya. dari lembaga-lembaga, ormas ataupun individu-individu tertentu yang saling memberikan support kepada yang lain untuk membantu dalam hal Iya. Oke. Baik pemirsa PKS Palembang, kita membuka sesi tanya jawab secara online, baik bisa disampaikan melalui akun Facebook kita, akun Instagram ataupun akun YouTube kita ya Ustaz ya. Ya. Bagaimana bisa ada yang masuk sesi pertanyaan ini? Baik Ustaz, kemudian kita menunggu pertanyaan yang muncul dari sahabat online kita. Ya maaf ini ada kendala teknis. Kemudian ini Ustaz ada beberapa yang kalau saya pikir beberapa tokoh-tokoh itu Ustaz yang memang Yeah. masih belum mengindahkan dari anjuran ataupun fatwa dari MUI. Ya, mereka tetap bersikukuh untuk melaksanakan sholat secara berjamaah Ustaz. Ya. Padahal ini kan kita khawatirkan bisa memberikan efek-efek yang tidak diinginkan. Nah mereka menyampaikan justru kalau kita menutup masjid atau tidak melaksanakan sholat Jumat itu malah mendatangkan tidak berkah dari Allah gitu Ustaz. Justru malah kalau kita melaksanakan sholat Jumat ataupun masjid tetap kita laksanakan berjamaah itu akan menghindari kita dari hal-hal yang mudarat ataupun penyakit yang sedang melanda. Nah ini jadi kebingungan masyarakat tertentu Ustaz. Mohon untuk tanggapannya Ustaz, bagaimana perbedaannya Ustaz ya? Jadi semenjak keluarnya fatwa MUI pusat tentang ibadah di era pandemi COVID-19 ini, sebetulnya MUI pusat itu memberikan satu
batasan begitu ya, batasan satu kondisi wilayah gitu. Kalau dia virus ini tidak terkendali, itu di daerah yang dibolehkan oleh MUI tidak Jumat. Artinya tetap sholat zuhur di rumah, bukan tidak Jumat kemudian tidak sholat zuhur ya. Itu daerah yang tidak terkendali penularan virus corona. Nah, di daerah yang masih terkendali, itu yang saya tahu dari fatwa MUI Pusat adalah tetap melaksanakan ibadah Jumat. Nah, oleh karenanya fatwa ini perlu memang diobjektifikasi memang di masyarakat. Nah, di masyarakat kita ini memang menurut saya memang kriteria daerah itu terkendali dengan tidak ini mungkin perlu lebih disosialisasikan. Memang satu hal yang perlu diketahui dalam hadis, asli dalam hadis tanpa persoalan virus corona pun gitu ya. Hukum Jumat itu ada orang yang boleh tidak Jumat tapi tetap zuhur. Satu hamba sahaya, itu hadisnya riwayat Abu Daud. Yang kedua wanita. Yang ketiga musafir. Yang keempat orang yang sakit. Boleh tidak Jumat. Tapi kalau mereka hadir Jumat juga boleh selama tidak menimbulkan mudarat. Itu tanpa kasus virus corona sekalipun 4 orang ini boleh tidak Jumat. Oke? Nah, tatkala satu daerah dikhawatirkan gitu, katakanlah di daerah itu dianggap sebagai daerah yang tidak terkendali penyebaran virusnya, kan dikhawatirkan itu membawa mudarat kepada orang lain. Memang begini, yang sering tidak bisa nerima itu orang yang merasa sehat. Oh, saya sehat kok Ustadz gitu. Nah, justru yang dikhawatirkan sekarang kan kalau yang kena COVID dia sakit kan jelas. Dia memang tidak perlu datang ke masjid gitu. Tapi yang berbahaya itu sebetulnya dia positif tapi dia tanpa gejala. Orang tanpa OTG ya. Benar. Orang tanpa gejala itu yang dikhawatirkan. Nah, kaidahnya mudarat itu ya, mudarat itu harus dicegah gitu. Makanya hadis tadi kan riwayat Muslim tidak boleh meletakkan orang begitu yang sakit di tengah-tengah orang yang sehat gitu. Itu artinya dari YouTube ini ya menyebabkan sakit tidak boleh. Jadi kita dalilnya itu la dharara wala dirar. Menyebabkan kemudaratan diri tidak boleh, memudaratkan orang lain juga tidak boleh. Nah, kaidah itu sebetulnya. Jadi bukan pada melarang Jumat sebetulnya. Jadi dari kaidah itu. Tapi juga salah kemudian uang yang selama ini tidak Jumat juga merasa benar tidak Jumat. Kan itulah lain cerita lagi gitu ya. Nah, sebetulnya itu. Cuma saya memang berharap bahwa pendefinisian objektifikasi dari fatwa MUI itu dilakukan secara hati-hati karena yang berfatwa tentu punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masyarakat ini ya sebetulnya atas segala fatwa itu kan sudah ada yang menanggung jawabin. Iya, kalau masyarakat itu kalau mau mengambil cara mudahnya sudahlah enggak. Nah, atau kalau memang akan tetap Jumat, ia berharap mengikuti apa yang disampaikan oleh orang kesehatan, misalnya dijamin bersih, sering cuci tangan baik sebelum masuk maupun nanti setelah keluar dari masjid. Karena khawatir tadi kalau yang OTG ada kan kita tidak tahu. Benar, gitu. Nah, jadi semuanya itu karena jadi bukan karena dilarang Jumat, tapi sebetulnya ulama kita memberikan fatwa itu sudah dengan satu batasan-batasan yang syar'iyan memang begitu. Jadi bukan pada orang sehat terus merasa dilarang berjumat, bukan. Kalau kita sehat ternyata kita OTG. Ya, enggak kemudian menulari orang lain yang secara daya tahan tubuh tidak lebih baik, kita berbuat zalim. Benar. Kita melakukan diror, melakukan kemudaratan kepada orang lain. Nah, gitu ya. Makanya saya lihat di beberapa negara di dunia ini, misalnya mereka tetap tarawih atau mereka tetap Jumat, tapi mereka tunduk dengan
apa yang disampaikan oleh kesehatan apa namanya dengan jarak antar jamaah itu sesuai dengan apa namanya social distancing begitu. Nah itu perlu memang masih banyak yang belum bisa sabar ya untuk menerima fatwa ini karena merasa ngapo sahabatnya jarang-jarang, ngapo dilarang Jumat apa. Nah jadi memang dipahami dari sisi syar'ian secara asli tanpa ada kasus apa namanya kasus corona pun orang sakit itu tidak wajib Jumat, gitu ya. Nah jadi sehingga saya kira tidak perlu bingung. Nah saya berharap kalau apa namanya memahami fatwa ya sebetulnya mudahnya begini, memahami fatwa itu sudah ada yang menanggung jawabin gitu lah. Fatwa itu sudah ada yang bertanggung jawab gitu. Nah itu yang saya juga perlu sampaikan kepada bapak-bapak yang memang di bidangnya yang telah memfatwakan sesuatu untuk hati-hati bahwa itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti sebagai pemimpin di bidang ini akan dituruti masyarakat. Misalnya saya kemudian saya tidak Jumat dong. Saya ganti dengan Zuhur. Oh, kenapa Ustaz Imam? Karena sudah ada memfatwakan. Boleh nggak Jumat? Nah, itu sudah tanggung jawabnya sudah itu yang harus difahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu demikian tadi pemirsa online PKS Palembang, pemahaman penjabaran yang disampaikan oleh Ustadz kita mengenai perbedaan dari beberapa masjid yang tetap untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Artinya kalaupun daerah tersebut memang daerah yang masih aman terkendali Ustadz ya, boleh-boleh saja, cuman tetap melaksanakan secara prosedural yang diarahkan oleh orang-orang kesehatan, yaitu dengan mengadakan kebersihan, cuci tangan, dan juga melaksanakannya tetap bermasker kalau sekarang tetap bisa aman untuk digunakan ya. Dan tetap melakukan social distancing, menjaga jarak minimal 1 meter Ustadz ya dengan orang lain. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan yang hadir bersama kita. Ini ada 2 pertanyaan akan saya bacakan Ustadz. Yang pertama Ustadz, bagaimana menyikapin terkait sholat Id di wabah virus ini Ustadz? Apakah tetap kita laksanakan ataupun kalau tidak bagaimana Ustadz? Nah, kemudian yang kedua Ustadz, pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz ini diminta ya, tentang penggunaan kas masjid Ustadz untuk membantu masyarakat yang terdampak corona ini Ustadz. Nah, saya jawab Ustadz. Pertama, jadi tentang sholat Id, insya Allah kita akan mungkin menunggu nanti fatwa dari apa namanya pemerintah ya dengan berbagai ahli, mungkin termasuk di MUI. Akan seperti apa kondisi akhir dari Ramadan ini, begitu kan? Ada beberapa perkiraan bahwa sudah mengalami decline ya sekarang ya, sudah di Jakarta katanya juga sudah turun gitu ya. Nanti kita lihat kalau yang bab itu kita menunggu ya. Nanti isbatnya akan seperti apa? Apakah akan diperkenankan kita untuk sholat Id atau tidak? Atau bagaimana? Atau boleh tapi dengan menjaga adab-adab menghadapi apa namanya virus corona ini atau seperti apa, nanti kita tunggu kalau hal yang itu. Nah yang kedua, pertanyaan saya adalah infak kas masjid itu ada judulnya enggak? Ada judul, artinya ini infak khusus apa misalnya. Kalau dia tidak, ya sah. Orang yang memberikan infak ke masjid kan terserah kepada pengurus masjid mau dipakai apa. Kecuali misalnya kalau ada beberapa masjid yang ini khusus untuk anak yatim, itu nggak boleh untuk yang lain. Kan berarti pada waktu ente misalnya termasuk yang memasukkan di situ kan itu amanahnya pengurus masjid harus disampaikan kepada anak yatim. Tapi kalau dia infak umum, maka nggak bisa. Makanya ada masjid kan, kalau di Indonesia yang paling monumental kan Masjid Jogokarian kan? Iya, Ustaz. Jogokarian itu nggak pernah punya kas dia. Nol. Kasnya selalu nol di akhir. Kenapa? Ya karena untuk masyarakat. Dan itu saya kira memang pemberdayaan yang luar biasa. Dan ada cerita di balik Jogokarian itu, saya dengar dulu banyak Ustaz orang ke Masjid Jogokarian itu hanya mau makan siang. Enggak pengen mau sholat, enggak pengen dapat makan siang aja. Dan orang masjid juga tahu, ya tetap aja dikasih. Tetap dikasih saja. Lama-lama mungkin mikir juga, makan doang sini. Akhirnya subhanallah, jadi sarana orang itu sadar gitu. Ya kebaikan insya Allah, apalagi kalau dia infakam,
saya berpendapat boleh. Karena saya misalnya yang termasuk yang berinfak am, duit ini mau dipakai apa oleh orang masjid untuk apa namanya orang di sekitarnya. Bahkan sebetulnya mungkin saya perlu menyampaikan, mungkin ihtimam dengan isi masjid itu lebih penting ketimbang fisik masjid sebetulnya. Gitu saja. Iyalah Iya, ya. iya. Ya maksudnya miniatur Islam itu terapkanlah di masjid. Ya, ada pemahaman akidah, ada pemahaman ibadah, apa pemahaman sosial gitu. Makanya Ustadz kan punya juga jamaah tafsir misalnya, kita membangun persamaan. Gimana kalau setiap sekian bulan sekali kita melakukan santunan kepada fuqara wal masakin. Lah rupanya semuanya semua senang. Harus ada yang gerakin. Iya, ada yang gerakin. Memang harus ada yang gerakin dan memang harus amanah gitu ya. Sering kali begini, sesuatu yang kalau terdengar sekali aja nggak amanah itu menyebabkan. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi, kalau dia infak am, dia boleh. Boleh saja. Iya, saya bisa menyebabnya boleh karena ya namanya infak am terserah untuk apa saja. Yang penting dalam jalan kebaikan. Tetapi kalau dia alamatnya khusus, misalnya untuk anak yatim misalnya, ya memang harus disampaikan sebagai amanah kepada anak yatim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah dalam surah An-Nisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada si empunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian tadi insya Allah sudah terjawab 2 pertanyaan tadi. Untuk terkait sholat Id, kita akan tunggu apa Ustaz? Ya. Dari pemerintah lagi saja, dari kemudian yang kedua tadi terkait kas masjid, insya Allah terjawab, yaitu tergantung infaknya. Ya, kalau memang infaknya itu memang kas untuk masjid, artinya boleh sah-sah saja untuk digunakan membantu perekonomian masyarakat yang memang kurang mampu. Tapi kalau infak yang tertulis untuk anak yatim, maka harus disalurkan sesuai dengan amanahnya. Sesuai niat orang yang berinfak. Niat yang berinfak. Iya, baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari sahabat Instagram kita Ustaz, yaitu dari @Junaidi Gazian. Pertanyaannya adalah, Ustadz, di Palembang menurut Ustadz kebersamaannya sudah baik belum dengan kasus COVID-19 yang ada di Palembang? Silakan Ustadz. Ya, jadi saya ngobrol dengan beberapa orang yang ya sekarang di Palembang tapi dia berasal dari orang luar Palembang. Dia mengatakan bahwa antisipasi Sumsel bahkan secara umum, bukan hanya Palembang ya, Sumsel secara umum itu termasuk yang cukup baik begitu ya, dibanding daerah-daerah lain gitu. Bahkan mungkin perhatian para pemimpin kita gitu ya, dari gubernur sampai ke bawah, saya kira tidak kurang lah ya, bagus. Tinggal masyarakat memang harus memahami kebijakan-kebijakan ini, dan memang di sana sini mungkin perlu perbaikan, misal mungkin terkait dengan kebijakan yang sekarang sedang dilaksanakan. Kan ini masalah penerima apa namanya bantuan pemerintah ya. Yes. Ini seringkali sejak dulu menimbulkan apa namanya ya sedikit pro kontra. Misalnya ada yang merasa lebih berhak tapi tidak dapat, tapi yang dianggap lebih tidak berhak tapi dapat. Nah, semua itu tentu berharap itu dilakukan koreksi-koreksi, dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi niat secara umum bahwa memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak COVID ini luar biasa bagus. Untuk antum ketahui, di daerah-daerah di Pulau Jawa itu besaran anggarannya tidak memungkinkan pemerintah daerahnya itu memberikan perhatian yang sebesar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Sumatera Selatan itu, karena memang anggaran mereka tidak sebesar yang di sini. Tetapi kebersamaannya di tempat lain itu karena mungkin menyadari itu semua, bahkan dilakukan oleh tingkat desa. Dilakukan, ada misalnya beberapa satu desa nggak boleh pergi sama sekali oleh kepala desanya, tapi disantuni oleh desanya. Alhamdulillah. Itu baik. Jadi kalau di Palembang penilaian banyak orang subhanallah termasuk yang cukup baik. Cuma memang yang di kita ini belum strict seperti beberapa daerah adalah tentang terkait orang yang keluar masuk Palembang. Ya. Kalau saya sebulan yang lalu saya di satu kota di Sumatera ini, saya mau masuk itu sudah disemprot mobil saya oleh petugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pol PP-nya ya. Suhu saya juga sudah diukur walaupun belum menerapkan PSBB gitu loh.
Nah kita kayaknya di Sumsel belum sampai seperti itu ya. Itu saya rasakan sebulan yang lalu waktu saya menjemput anak saya di satu daerah gitu. Nah oleh karenanya himbauan saya ya harus harus membersamai lah ya. Karena memang perilaku virus ini masih terus dipelajari. Ya, demikian tadi jawaban terkait kondisi di Palembang. Namun kita juga bisa saksikan, kita juga bisa merasakan, tentunya sudah ada juga beberapa dari lembaga partai kita sendiri, Ustaz, PKS itu sudah bahkan sampai ke tingkat kelurahan, kita juga sudah melaksanakan penggalangan dana dan saling membantu sesama kader dan juga simpatisan kita, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi yang kedua, Ustaz, yang keempat pertanyaan, Ustaz ya. Nah, kemudian pertanyaan, Ustaz, setelah 14 hari di rumah, apakah boleh berjamaah ke masjid lagi, Ustaz, untuk sholat 5 waktu ataupun sholat yang lainnya? Ya sebetulnya kalau masalah apalagi kita sudah udah taat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di kesehatan dan setelah 14 hari alhamdulillah kita tidak apa-apa, ya insya Allah boleh. Cuma memang tetap harus taat dengan social distancing itu memang yang saya melihat agak masih banyak masyarakat yang kesadarannya masih kurang dan kadang-kadang membenturkan begini. Kan nggak mungkin agama memerintahkan softnya rapat, masa menimbulkan penyakit? Ya masih begitu, dibenturkan antara syariah dengan usaha basyariah itu. Nah, kalau saya boleh menyampaikan, ahli sunnah wal jamaah itu selalu antara tengah-tengah antara jabariyah dengan qadariyah. Maksudnya apa? Kalau orang berkarakter jabariyah, sudahlah, sakit itu dari Tuhan tuh lah. Nggak usah susah-susah. Kalau nak sakit tuh lah. Kalau nggak usah, itu namanya jabariyah. Sebaliknya, qadariyah, tidak, yang menentukan sehat dengan sakit itu kita. Namun kita tidak nak sakit, berarti nak bersih segalanya gitu. Enggak, ahli sunnah mengatakan bahwa semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua terjadi karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah mewajibkan kita tetap ikhtiar. Makanya dua sisi mata uang dalam pemahaman tawakal yang harus kita pahami adalah bahwa tawakal itu bukan hanya menyerah kepada Allah, tapi menyerahkan kejadian urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melakukan upaya gitu. Jadi selain bahasa Arabnya tafwidul amri ilallahi ba'dal akhdhi bil asbab. Menyerahkan urusan itu kepada Allah tetapi setelah kita melakukan upaya. Kalau kita sudah melakukan upaya sedemikian rupa agar kita nggak kena COVID gitu dan seterusnya, qadarallahu wa masya'akana, ternyata misalnya orang yang melakukan upaya itu masih sakit, ya sudah, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha kita upaya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau saya bertanya dengan Pak Sohe, sebetulnya orang sakit itu beribadah kepada Allahnya, berobatnya, apa sembuhnya? Berobatnya, bukan sembuhnya. Kalau sembuh itu hak prerogatif Allah. Sembuh hak prerogatif Allah. Tapi beribadahnya itu karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sakit ya berobat. Gitu. Ketentuan terakhirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada kadang orang dengan obat murah ini sembuh, wong lain ya mahal harus sembuh kan? Iya. Atau karena sesuatu misalnya kena gerimis sakit, wong dusun bukan gerimis, hujan geledek lagi dak sakit. Ya semua keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap semuanya harus dilakukan. Jadi dua mata uang dalam pemahaman tawakal kita itu adalah tafwidul amri ilallah ba'dal akhdhi bil asbab. Menyerahkan memang segala urusan kepada Allah, tapi sudah melakukan upaya. Nah, oleh karenanya akidah ahli sunnah wal jamaah ini harus kita pegangi termasuk dalam menghadapi COVID ini. Jangan jabariyah. Kalau jabariyah nanti susah pemerintah. Sudah memberikan berbagai kebijakan arah dan seterusnya. Kita apatis. Sudahlah, sakit itu lah. Harusnya ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang disampaikan oleh para ulama kita itu bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang menggabungkan antara keyakinan bahwa semuanya terjadi atas izin Allah dengan bahwa kita perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk berupaya.
Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, ada juga Ustaz yang beberapa masyarakat yang galau Ustaz ya. Iya. Yaitu masyarakat yang sudah terjadwal akan berangkat haji tahun ini Ustaz. Iya. Namun karena kemungkinan ada prediksi juga dari beberapa orang bahwa kemungkinan untuk ibadah haji akan tertunda Ustaz. Karena mungkin virus ini mungkin bakal sampai lama. Iya. Tapi kita berharap mudah-mudahan berakhir ya, Iya. pemirsa sekalian. Nah, jika memang masih ada larangan Ustaz untuk beribadah haji Ustaz, apakah kewajiban yang sudah terdaftar ini gugur atau masih harus melaksanakan lagi Ustaz? Gitu Ustaz. Enggak, dia kan saya nggak tahu nanti kebijakannya seperti apa ya. Tapi saya berharap kalaupun misalnya tahun ini haji tidak dilaksanakan, ya secara bersama semuanya mundur setahun, bukan dibalikkan dananya. Begitu. Iya, kalau harapan saya ya mundur setahun semua gitu. Berarti belum melaksanakan rukun haji berarti Ustaz ya? Iya belum. Belum melaksana ya? Belum gugur kewajiban. Ya, kan gini, ketidakmampuan kan ke sana itu kan manistata ilahi sabila itu kan secara kesananya sebetulnya saudaranya kan punya. Tapi kondisi di sana yang iya. belum Tidak memungkinkan. belum Nah, kita berharap begini. Kan ada beberapa video di sosial media sekarang yang muncul bahwa jika muncul najm atau muncul bintang Suraya, bintang timur kalau kita nyebutnya orang Indonesia, itu di subuh itu jelas walaupun menjelang matahari terbit dia kelihatan. Itu ada hadis riwayat Imam Ahmad, memang jika muncul bintang Suraya di timur, maka akan diangkat segala penyakit. Ya, ada memang hadisnya riwayat Imam Ahmad itu benar. Saya cek di hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad benar. Saya cek di kitab Bulughul Amani dan di Fathur Rabbani juga benar, semuanya tentang Musnad Imam Ahmad. Itu kalau menurut hadis itu si awal Mei perkiraannya. Perkiraan Ustaz ya. Iya, jadi rufi'atul ahad itu diangkat penyakit. Nah, memang hadis itu dulu ada konteksnya sebetulnya. Tapi kita berharap gitu. Kita berharap bahwa memang kalau Mei itu malah masuk musim panas. Panas ya. Sampai hari ini kan studi tentang virus corona itu tidak tahan di udara panas. Ya. Mudah-mudahan Iya, mudah-mudahan. tanabuat nabawiyah itu termasuk di virus corona gitu. Amin. Jadi Amin insyaallah. makanya saya sudah baca di sosial media kan Selandia Baru sudah memutuskan bahwa dia sudah merasa menang mengatasi virus corona dan dia sudah normal lagi negara sekarang. Begitu Ustaz. Di Ya. Selandia Baru. Jadi kita Selandia Baru. Iyalah Selandia Baru, New Zealand ya. Selandia Baru. Kita berharap bahwa tanabuan nabawiyah itu termasuk kita berdoa virus. Nah, ini mudah-mudahan di awal Mei memang sudah berangsur atau sudah diangkat oleh Allah Taala. Bagaimana diangkatnya ya Allah Maha Kuasa. Bagaimana caranya? Tapi mungkin orang-orang kesehatan nanti bisa memberikan tauiyah atau penyadaran kepada masyarakat yang benar tentang itu, sehingga kita tidak berlarut-larut juga dalam menghadapi. Termasuk yang saya berharap sebetulnya dalam beberapa omongan saya dengan teman-teman kesehatan itu begini. Tingkat berbahayanya terhadap nyawa itu harus bisa disampaikan bahwa sekarang itu kita menghadapi kenyataan bahwa dia ini virus sangat menyebar. Virus ini sangat cepat menyebar dibanding virus-virus sebelumnya. Is okay, kita sudah mengalaminya semuanya. Tapi tingkat pengharapan masyarakat bahwa dengan misalnya dikonklusikan oleh orang kesehatan bahwa ini tidak terlalu membahayakan dan seterusnya atau seperti apa nanti, mudah-mudahan itu tidak terlalu lama. Bertemu dengan tanabuat nabawiyah itu bahwa di awal Mei, mudah-mudahan sudah berkurang jauh dan pada akhirnya kita tidak berlama-lama, kita sebagai anak bangsa bisa kemudian melakukan agenda-agenda kebaikan lain selain ujian ini, dan mudah-mudahan kan dengan kayaknya subhanallah dai yang luar biasa kan, dengan corona ini banyak sekali orang masuk Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, mudah-mudahan apa yang ada dalam tanabuan nabawiyah di hadis riwayat Imam Ahmad itu
masuk gitu lah ya. Amin, amin insyaallah. Memasuki bulan awal Bulan Mei. Walaupun nanti mungkin teman-teman di kesehatan punya studi, punya penelitian, punya apa sendiri, mudah-mudahan bisa digabungkan, di-matchkan, dan pada gilirannya masyarakat bisa mendapatkan ketenangan sehingga bisa beraktivitas normal di masa-masa yang akan datang. Baik. Ya, kita berharap saja semoga memang awal Mei ini Allah angkat penyakit ini Ustaz ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia ini ya. Baik Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaan kelima ini ya. Ustaz, katanya ada hadis kalau tidak sholat Jumat bagi laki-laki itu hukumnya munafik. Nah, bagaimana kami di Palembang sudah 5 pekan tidak sholat Jumat? Apakah kami di Palembang ini masuk kategori munafik? Ustaz, sebab corona. Nah Ustaz. Jadi begini, hadis ini tentu terkait dengan orang yang meninggalkan sholat Jumat padahal tidak ada persoalan apa-apa. Tidak ada sedang virus juga tidak, dia sakit juga tidak, dia tidak termasuk yang mendapat rukhsah untuk meninggalkan Jumat. Kondisinya juga tidak menyebabkan dia boleh tidak berjumat, tapi dia tidak berjumat. Itu hadis itu gitu. Tapi kalau dia termasuk yang boleh meninggalkan Jumat karena berbagai alasan yang saya sebutkan di depan, saya bilang tadi di fikih itu bukan karena virus corona pun ada 4. 1, budak atau hamba sahaya, 2 wanita, 3 orang yang musafir, 4 orang yang sakit gitu. Ya, dan mudah-mudahan, makanya saya bilang tadi kepada para pihak yang memang menanggung jawab fatwa ini, ya antum bertanggung jawab atas fatwa bahwa tidak wajib Jumat atau bahkan tidak boleh Jumat gitu terhadap masyarakat Palembang gitu. Nah itu bertanggung jawab loh yang berfatwa. Karena orang berfatwa itu sudah mengambil alih. Iya, bukan mudah, bukan sepele, bukan masalah jabatan itu ya. Nah oleh karenanya saya berharap begini, yang berfatwa sudah hati-hati dan kita yang mengambil fatwanya juga sudah dimaafkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Toh kita juga masih zuhur. Jangan pula dak Jumat tapi dak zuhur. Nah lain cerita itu ya. Dak sholat pula. Karena ada juga sementara sekarang di masyarakat tuh ada yang merasa, nah bener kan aku dak Jumat memang selama ini, memang awak dak sholat. Bukan karena bener dak Jumat, bukan. Memang dak sholat, jadi tentu tidak benar gitu ya. Nah oleh karenanya saya berdoa mudah-mudahan kalau kita sudah taat dengan orang yang memfatwakan yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Apalagi misalnya ada beberapa masjid yang dijago ini yang tidak boleh Jumat, itu lebih berat lagi, itu harus bertanggung jawab itu. Karena ini bukan persoalan sepele tidak berjumat itu. Jadi fatwa ini sudah ilm. Maka saya berharap bahwa objektifikasi di kita ini benar terhadap fatwa MUI pusat gitu lah. Berharap begitu gitu ya. Tapi kalau saya dengar ada beberapa masjid yang melaksanakan, ya saya berharap mari kita sinkronkan antara keinginan kita tetap berjumat dengan ketaatan kita terhadap anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing selama virus ini belum dinyatakan aman, sehingga kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, la dororo wala tirar. Kita juga tidak melakukan hal yang mudarat untuk orang lain. Kenapa? Karena memudarati orang lain itu juga hukumnya haram, gitu ya. Nah oleh karenanya kajian online kita, baik untuk mengakhiri kajian pada kesempatan ini Ustaz, kami mohon untuk bisa menyampaikan doa Ustaz kebersamaan kita Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya Allah. Terimalah segala amal kebaikan kami yang dilakukan oleh teman-teman kami, ya Allah, untuk bisa berbuat kebaikan di tengah masyarakat, di tengah hamba-hambamu yang sedang menghadapi COVID ini, ya Allah. Ya Allah, segalalah angkat dari kehidupan kami virus yang luar biasa ini, ya Allah. Telah menyebabkan banyak hal yang membuat semua kita menghadapi kesulitan yang luar biasa.
Walaupun kami yakin ya Allah, di balik ini semua ada kebaikan besar yang sedang Engkau buktikan di hadapan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah dalam berakidah kepadamu, istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, jadilah kami orang yang moderat dalam menghadapi virus corona. Janganlah Engkau jadikan ketakutan diri kami kepada makhluk-Mu, tapi jadikanlah ketakutan kami hanya kepadamu. Dan jadikanlah upaya kami untuk menjaga kesehatan, upaya kami untuk melakukan ibadah di saat sekarang ini, semuanya membuahkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, fahamkanlah kami akan semua hikmah di balik ini semua. Ya Allah, didilah kami di bulan yang suci ini untuk bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang peduli terhadap hamba-hamba-Mu yang lain. Jadikanlah puasa ini puasa yang baik sekali untuk kami ya Allah. Puasa yang Engkau terima, puasa yang menimbulkan kebaikan, puasa yang akan membawa kami kepada jannah-Mu melalui pintu rayyan yang Engkau janjikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala asyrafil khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, demikian tadi kebersamaan kita dalam kajian online yang sangat berbahagia pada sore berbahagia ini. Kami segenap pembawa acara dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dan semoga Allah membimbing kita dalam ketaatan yang lebih baik lagi. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih Ustaz dan semoga Allah beri kesehatan. Saya akhiri usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.